Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Video kali ini kita akan masih melanjutkan tentang pivot table dengan variasi yang lebih lengkap sesuai dengan kebutuhan dengan data yang tersedia. Mari kita kerjakan sama-sama. Ya, ini adalah hasil pivot yang sudah kita buat pada tahap pembahasan pertama. Masih sangat sederhana. Nah, walaupun sederhana, sebetulnya kita masih sudah bisa mengolah ini dengan sesuatu yang lebih spesifik ya. Misalnya ini kan bulan, kebetulan transaksi hanya pada Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, kalau kita akan melihat yang bulan Januari saja misalnya, maka Anda boleh klik panah di sini. Ya. Misalnya ini kan select all-nya kita buang, lalu fokus ke Januari, yang di checklist hanya yang Januari. Begitu kita klik OK, maka hanya muncul yang Januari saja, yaitu hanya terdiri dari 2 item, privat dan reguler. Ini otomatis. Perhatikan ya, Januari ini hanya terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom G, H, I, dan J. Sementara kalau kita lihat all, ya, select all bulan, ini ternyata dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, 7 kolom, termasuk grand total. Oke, gitu ya. Dan kita juga bisa melihat hanya pada bulan tertentu, misalnya kondisi Januari sampai Maret, tinggal dibuat checklist pada Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, dan Maret. Nah, ini. Demikian seterusnya, silahkan tergantung kebutuhan kita. Begitu. Kalau select all-nya dibuang, otomatis dia tidak mau ya, harus ada salah satu yang dikasih checklist. Nah, variasi yang selanjutnya, kita bisa mengolah data pivot ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, pertama kali sekali lagi Anda klik salah satu dari sel yang ada di data sumbernya antara A1 sampai E20 ya. Dimanapun Anda boleh klik, hanya supaya ini tidak mengganggu, tapi ini kan hanya untuk cross check, ini boleh kita hapus saja ya. Nah, maka sekarang sudah data murni, kita klik sembarang dimanapun, baru kita klik insert, pivot table, ya, muncul, ini sudah muncul otomatis table range-nya, ya. Kemudian kita ke existing worksheet ya, location-nya kita letakkan di bawahnya aja, ya, kira-kira di situ. Ya, saya letakkan di situ. Mungkin juga nggak usah terlalu jauh ya, bisa di 3 baris di bawah output yang pertama, nggak apa-apa. Dengan terlalu mepet, kenapa, nanti ada alasannya. Kita klik OK. Maka di area di mana kita klik tadi sudah muncul kerangka dari output yang akan dimunculkan. Nah, pada saat inilah kita boleh melakukan pemilihan field. Kalau di dalam output yang pertama itu kita telah memilih yaitu bulan dan paket. Sekarang variasinya boleh sesuai dengan selera kita ya. Kalau di sini fieldnya ada 5, misalnya kolomnya, untuk yang kolom kita boleh bulan, dibalik ya. Sedangkan paket itu pada row ya, paket, kemudian dan jenisnya, serta boleh satu lagi biayanya. Oh, maksudnya cara bayarnya, bayar via apa, kemudian yang dicek adalah biayanya di sini. Nah, otomatis kalau jadi yang harus kita isi minimal 3 ya, itu kolom,
ya, eh, kolom, rows, ya, kolom, rows, dan value. Masing-masing minimal 1. Di dalam contoh yang ini adalah rows-nya ada 3, yaitu paket, kursus, dan bayar via, macam itu. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti ini, ya. Sehingga ini kan semakin kompleks, otomatis kalau dijadikan satu dengan sumber datanya, jadi layarnya nggak cukup, tapi nggak apa-apa juga. Karena sumber data ini nggak perlu diperhatikan karena output ini sudah independen, ya, sehingga Anda boleh gulir-gulir semacam ini, ya. Lalu agar tampilannya itu bisa terbaca dengan baik, Anda boleh perkecil, ya. Ini sebuah keniscayaan, ya, kalau worksheet itu memang terbatas, ya, paling nggak 100%. Kemudian Anda tinggal mengolah agar tampil rapi, ya. Jadi boleh Anda blok di sini, nggak apa-apa. Kemudian dikasih koma style, style tanpa desimal, koma style tanpa desimal. Nah, sekarang kalau kita baca di sini, artinya grup itu kelompok, itu ada 4 kelas, itu kelas coding, dibayar dengan cash, desain juga, internet juga cash, dan Word itu transfer pada waktu yang grup. Sedangkan yang PKK itu ada yang transfer, dua-duanya transfer, baik itu mata kursus desain dan internet, dan pegawai cash dan transfer untuk coding, internet, dan Word. Privat juga gitu. Nah, hasilnya tentu sama, ya, itu 32.600. Nah, pada output ini pun Anda bisa meminimalkan informasi, ya. Misalnya coding ini ada yang cache. Kalau kita mau fokus ke salah satu, juga boleh di semacam filter gitu, ya. Misalnya kita mau menseleksi yang grup saja. Nah, ini grup saja, dan seterusnya. Masih banyak variasi dan varian yang lain. Tentu Anda bisa memberikan berkreasi sendiri, ya. Jadi kalau kita perhatikan ada tanda min, ya, ada tanda min itu dia tidak perlu dilakukan perincian detail, ya. Kalau minnya kita klik, dia akan mengecil macam ini. Nah, sekarang kita misalnya PKK ini 5.500.000 bulan Februari dan 3 juta pada bulan April, totalnya 8,5 juta. Ini terdiri dari apa aja? Cash-nya berapa, lalu transfernya berapa, tinggal diklik lagi min-nya itu. Nanti kelihatan detailnya. Gitu, ya. Lalu coding ini kebetulan cash. Nah, kalau dimunculkan diklik, kalau tidak, jadi transfernya bayarnya transfer ataupun cash tidak perlu dimunculkan juga bisa, macam itu. Nah, silahkan dicoba sendiri, ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa japri lewat WA yang nomornya ada di dalam description video ini, ya. Kalau Anda terkesan dengan video ini, silahkan like and share supaya banyak relasi teman siapapun yang membutuhkan juga terbantu. Oke, demikian. Semoga Anda menjadi semakin kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.